Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penentuan pH asam lemah dan basa lemah. Jadi, di sini sudah terdapat sedikit contoh asam lemah dan basa lemah. Nah, contoh asam lemah ini ada CH3COOH, HCOOH, H2CO3, H2S, dan HCN. Dan untuk basa lemah dapat didapatkan contoh NH3 dan AlOH 3 kali. Di contoh-contoh ini masih banyak lagi contoh asam lemah dan basa lemah yang lain, jadi teman-teman bisa mencari di referensi yang lain. Kita lanjutkan. Yang pertama ada derajat ionisasi. Derajat ionisasi adalah perbandingan antara jumlah zat yang mengion dengan jumlah zat mula-mula. Dari pengertian ini kita bisa mendapatkan rumus derajat ionisasi adalah jumlah zat yang mengion dibagi jumlah zat mula-mula. Nah, jika zatnya ini mengion sempurna, maka derajat ionisasinya 1. Sedangkan jika dia tidak ada yang mengion, maka derajat ionisasinya adalah 0. Karena kita telah mengetahui 1 dan 0 ini, maka kita bisa mengetahui batas-batas nilai ionisasinya, yaitu derajat ionisasi adalah kurang lebih sama dengan 1 dan lebih dari sama dengan 0. Contoh dari derajat ionisasi ini kita dapat lihat di soal berikut. Jadi, di soal ini kita mendapatkan soal tentukan derajat ionisasi larutan HCN jika mula-mula terdapat 0,5 mol HCN dan setelah bereaksi dengan ion H+ 0,2 mol. Nah, yang pertama kita tulis dulu reaksinya. Yaitu HCN menjadi H+ ditambah Cn-. Kemudian kita tulis dulu mula-mula, reaksi, dan sisa. Mula-mulanya berapa? Mula-mulanya itu 0,5 mol. Seperti yang ada di soal, jadi tinggal kita tulis 0,5 mol. Terus dia bereaksi dengan ion H+. Karena dia bereaksi, jadi kita tulis di reaksi, yaitu 0,2 mol. Nah, karena di sini terdapat perbandingan koefisien, jadi karena koefisiennya HCN ini adalah 1, koefisien H+ ini juga 1, dan koefisien Cn ini juga 1, maka reaksi pembatasnya ini tetap. Jadi reaksi pembatas untuk H+ dan reaksi untuk HCN dan Cn- ini tetap 0,2 karena terdapat perbandingan koefisiennya itu sama. Jadi setelah kita tahu dia bereaksi, kita cari sisanya. Cara mencari sisa ini adalah mula-mula dikurang reaksi. 0,5 mol dikurang 0,2 mol sama dengan 0,3 mol. Untuk H+ tetap 0,2 dan untuk Cn- tetap 0,2. Kita masukkan ke rumus. Rumusnya adalah jumlah zat yang mengion dibagi jumlah zat mula-mula. Jumlah zat yang mengion. Nah, yang mengion ini kita menggunakan H+ dan OH- kalau ada OH-. Kalau untuk asam dia H+, kalau untuk basa dia OH-. Kita menggunakan H+. Jadi yang kita ambil itu adalah yang mengion, berarti ini sisa. Jadi yang mengion itu yang sisa dia 0,2 mol. Dan lanjut ke jumlah zat mula-mula. Jumlah zat mula-mula ini adalah 0,5 mol seperti yang sudah didapatkan di soal. Kita lanjutkan. Jadi setelah didapatkan 0,2 mol dan 0,5 mol, maka kita bagi 0,2 mol dibagi 0,5 mol. Didapatkan derajat ionisasinya 0,4 mol. Kita lanjut ke tetapan kesetimbangan. Di tetapan kesetimbangan ini terdapat untuk asam lemah dan basa lemah. Kita masuk ke asam lemah dulu. Asam lemah itu mengalami ionisasi sebagian, sehingga derajat ionisasinya lebih kurang dari 1 dan lebih besar dari 0. Dia ionisasi sebagian. Larutan asam lemah mengandung molekul asam, ion-ion H+, dan ion-ion sisa asam yang berada di dalam kesetimbangan. Kita ibaratkan reaksi asam lemah itu
adalah HA menjadi H+ ditambah amin. Ini sama seperti reaksi HCN tadi, jadi ini kita ibaratkan aja dia itu HA. Jadi tetapan kesetimbangan ionisasi asam disebut juga tetapan ionisasi asam atau Ka. Persamaan tetapan ionisasi asam lemah ini dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu Ka sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi amin dibagi konsentrasi HA. Nah, di sini ini sama dengan kesetimbangan pas belajar kesetimbangan kimia. Jadi, kalau kesetimbangan kimia kan produk dibagi reaktan. Nah, ini sama dengan itu untuk mencari Ka-nya. Kita lanjutkan. Kita masuk ke hubungan derajat ionisasi dengan Ka. Jadi, makin kecil harga derajat ionisasi pada asam lemah, makin kecil pula Ka-nya. Kita dapatkan di sini terdapat rumus derajat ionisasi yang berhubungan dengan Ka, yaitu derajat ionisasi sama dengan akar Ka dibagi Ma. Nah, H+, untuk rumus H+ sendiri, kita sudah mengetahui bahwa rumus H+ itu adalah akar Ka dikali Ma. Dan juga untuk mencari H+, kita juga bisa menggunakan rumus derajat ionisasi dikali Ma. Tergantung yang mana yang diketahui di soal. Jika yang diketahui itu Ka, maka bisa digunakan yang ini. Jika diketahui derajat ionisasi, maka bisa digunakan yang ini. Dengan keterangannya bisa dibaca di keterangan yang tertera. Kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu basa lemah. Basa lemah sama seperti asam lemah, dia ionisasinya sebagian dengan derajat ionisasinya, maaf ini lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari 0. Larutan basa lemah itu mengandung molekul basa, ion OH- dan ion-ion logam yang berada di kesetimbangan. Sama seperti asam tadi, kita juga mengibaratkan reaksi basa itu adalah LOH- menjadi L+ ditambah OH-. Karena dia basa, jadi kita mengambilnya OH-. Ingat, kan basa itu OH- dan asam itu H+. Nah, tetapan kesetimbangan ionisasi basa disebut juga dengan Kb atau tetapan ionisasi basa. Jadi yang perbedaan Kb dan Ka itu hanya terletak di simbolnya saja. Kalau Ka untuk asam, kalau Kb itu untuk basa. Dan tetapan ionisasi basa lemah dapat kita tulis seperti konsentrasi L+ dikali konsentrasi OH- dibagi konsentrasi LOH. Ini sama dengan cara mencari Ka untuk asam lemah yang tadi kita pelajari. Dan hubungan derajat ionisasi dengan Kb itu sama, harga derajat ionisasi jika makin kecil, maka makin kecil pula Kb-nya. Dengan rumus derajat ionisasi sama dengan akar Kb dikali Mb. Ini adalah rumus hubungan derajat ionisasi dengan Kb. Jadi untuk OH- kita dapat menggunakan rumus akar Kb dikali Mb. Dan kita juga dapat menggunakan rumus derajat ionisasi dikali Mb untuk OH-. Jadi bisa sama-sama digunakan. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu harga pH larutan asam lemah dan basa lemah dapat dihitung jika derajat ionisasi atau nilai Ka maupun Kb-nya diketahui. Nah, ini bagaimana? Jadi kita mendapatkan sebuah rumus H+ sama dengan, kita menggunakan, ini adalah hubungan derajat ionisasi dengan Ka maupun Kb, dan untuk mencari pH-nya secara langsung. Jadi, H+ sama dengan derajat ionisasi dikali Ma seperti rumus yang tadi. Dan kemudian, sebentar. Kita ingat tadi bahwa rumus derajat ionisasi adalah akar kali akar Ka dibagi Ma. Nah, jadi kita masukkan rumus derajat ionisasi ke sini. Makanya, derajat ionisasi dikali Ma sama dengan akar Ka per Ma dikali Ma. Setelah itu kita ubah lagi menjadi akar
Ingat tadi akarnya itu sampai di sini. Sekarang akarnya itu sampai di ujung sini. Sampai di sini. Jadi akar KA per MA sama dikali MA kuadrat. Kenapa dikuadratkan? Karena dia diakarkan. Jadi karena bentuk normalnya adalah MA, jika diakarkan sampai ke ujung, maka MA-nya harus dikuadratkan. Nah, dari sini kita bisa yang sama adalah MA kan, jadi kita bisa coret MA-nya, kita coret. Nah, didapatkan hasil akhir adalah akar KA dikali MA. Jika kita telah mendapatkan akar KA dikali MA, maka kita bisa mencari pH. Rumus pH adalah min log. Min log akar KA dikali MA. Atau dapat ditulis juga min log, karena KA dikali MA ini adalah H+, jadi kita bisa tulis min log H+. Min log konsentrasi H+. Jadi dari sini, daripada kita menurunkan semuanya di persamaan yang ini, mudahnya kita bisa mencari H+-nya dulu dengan rumus ini, dengan rumus KA kali MA. Nanti setelah kita mendapatkan H+-nya, baru kita cari pH-nya dengan rumus min log H+. Sama seperti H+, jadi OH- juga derajat ionisasinya diubah menjadi akar KB per MB, dan kemudian akarnya ini dipanjangkan sampai MB, maka menjadikan MB-nya ini kuadrat, dan mendapatkan hasil akar KB dikali MB. Nah, didapatkan rumus POH sama dengan min log akar KB kali MB, atau ini dapat juga ditulis dengan min log OH-. Ingat ya, ini konsentrasi OH-. Jadi, teman-teman harus mencari dulu menggunakan rumus KB dikali MB, baru nanti di-min-log-kan. Nah, setelah ini, kita mendapatkan rumus KW. Di pertemuan sebelumnya, kita telah mengetahui rumus KW sama dengan H+, konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Jika kedua ruas persamaan diambil nilai negatif algoritmanya, maka negatif algoritma ini apa sih? Jadi kita tambahkan minus di depan rumusnya. Jadi tadi kan karena karena KW sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-, jadi langsung saja min log KW itu diambil nilai negatif, jadi min log KW sama dengan min log H+ dikali OH-. Min log KW ini kan sama aja kayak min log H+ ditambah dengan min log OH- karena dikalikan ke dalam. Jadi min log H+ ditambah min log OH-. Nah, dari sini jika kita ibaratkan min log itu sama dengan P. Jadi min log ini sama dengan P. Kalau min lognya diubah menjadi P, maka kita mendapatkan rumus PKW sama dengan PH ditambah POH. Maka jika kita mencari PH, maka rumusnya adalah PKW dikurang POH. Seperti ini. Dan kita perlu ingat, di pertemuan sebelumnya kita telah tahu bahwa PKW ini adalah 14. Dan diingat lagi, PH ini adalah rumus PH. Kita ingat kembali rumus PH dan rumus OH-. Jangan pernah dilupakan rumus PH dan rumus OH- dapat dicari melalui rumus akar KA dikali MA untuk PH, dan untuk OH- itu akar KB dikali MB. Dan untuk asam kuatnya itu di PH itu H+-nya adalah MA dikali valensi, sedangkan di OH- adalah MB dikali valensi. Nah, untuk
Untuk subbab selanjutnya yaitu pencemaran lingkungan dari asam dan yang lainnya, itu bisa dibaca di materi yang telah dikirimkan. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga penjelasan ini dapat membantu adik-adik semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.